Bangunan itu kokoh bukan karena satu batu besar. Ia kokoh karena banyak batu kecil yang saling menopang. Setiap orang punya perannya masing-masing, dan ketika setiap peran dijalankan dengan ikhlas, pasti tim itu akan menjadi kuat. Di bulan Ramadan, pahala itu akan dilipat gandakan. Mari kita jadikan Ramadan ini sebagai momentum menguatkan ukhuwah, mengurangi ego, meningkatkan empati, menyatukan hati dalam tujuan yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah mempertemukan kita dengan bulan suci Ramadan, bulan yang di dalamnya Allah lipat gandakan pahala, diampuni dosa-dosa, dan dilembutkan hati manusia. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, teladan terbaik dalam membangun persaudaraan dan kerjasama. Pada segmen Tadarus kali ini, saya akan menyampaikan topik tentang kolaborasi sebagai kekuatan, yaitu makna kebersamaan dan saling mendukung dalam tim. Para pejuang Ailing yang dirahmati Allah, Ramadan bukan hanya tentang menahan lapar dan dahaga. Ramadan adalah madrasah kehidupan. Ia melatih kesabaran, melatih empati, dan yang sering kita lupakan, Ramadan juga melatih kebersamaan. Contohnya, ketika kita sahur, kita bersama keluarga. Ketika kita berbuka, kita juga bersama keluarga. Kemudian ketika kita sholat tarawih, dilakukan dengan berjamaah. Kemudian kita juga saling berbagi melalui zakat dan sedekah. Semua itu mengajarkan satu hal, yaitu kita tidak diciptakan untuk berjalan sendiri. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Ma'idah ayat 2, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, yang artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam kebajikan dan takwa. Ramadan adalah bulan kebaikan dan takwa. Maka ketika kita saling membantu, saling mendukung, dan saling menguatkan, itu bukan sekedar kerjasama biasa, tetapi itu adalah perintah Allah. Dalam kehidupan dan dalam tim, seringkali kita merasa harus kuat sendiri, merasa tidak ingin merepotkan orang lain, padahal Islam mengajarkan sebaliknya. Rasulullah SAW bersabda, perumpamaan orang-orang mukmin dalam hal saling mencintai, menyayangi, dan mengasihi adalah seperti satu tubuh. Apabila satu anggota tubuh sakit, maka seluruh tubuh ikut merasakan sakit. Bayangkan tubuh kita, jika kaki terluka, apakah mata akan berkata, itu bukan urusanku? Tidak. Seluruh tubuh pasti akan ikut merasakan. Begitu pula dalam tim, jika satu anggota sedang lelah, maka kita harus membantu. Jika satu anggota sedang diuji, kita kuatkan. Bukan saling menyalahkan, tetapi saling menopang. Rasulullah SAW juga bersabda, seorang mukmin dengan mukmin lainnya seperti bangunan yang saling menguatkan satu sama lain. Lalu beliau merapatkan jari jemarinya. Bangunan itu kokoh bukan karena satu batu besar. Ia kokoh karena banyak batu kecil yang saling menopang. Dalam tim pun demikian gitu. Tidak semua harus menjadi pemimpin, tidak semua harus menjadi pusat perhatian. Setiap orang punya perannya masing-masing, dan ketika setiap peran dijalankan dengan ikhlas, pasti tim itu akan menjadi kuat. Para pejuang Ailing yang dirahmati Allah, mari kita lihat bagaimana Rasulullah SAW memimpin. Diriwayatkan dalam kisahnya yang pertama, yaitu kisah dalam pembangunan Masjid Nabawi, di mana pada saat itu ketika sampai di Madinah, Rasulullah SAW membangun Masjid Nabawi. Apa yang beliau lakukan? Beliau tidak hanya berdiri memberi instruksi, tetapi beliau ikut mengangkat batu. Beliau ikut bekerja bersama para sahabat. Ini pelajaran besar. Pemimpin sejati tidak merasa paling tinggi, ia hadir di tengah timnya. Dalam Ramadan ini sangat relevan. Saat energi kita mungkin berkurang karena puasa, justru disitulah empati dan kebersamaan harus diperkuat. Kemudian dalam kisah yang kedua, yaitu pada saat perang Khandaq, di mana kekuatan dari ide yang berbeda gitu ya. Jadi saat perang tersebut, saat menghadapi pasukan besar, strategi menggali parit itu sebenarnya bukanlah ide Rasulullah, tetapi ide tersebut berasal dari Salman Al-Farisi. Dan Rasulullah menerima ide itu
Ini menunjukkan bahwasanya kolaborasi berarti rendah hati untuk menerima gagasan orang lain. Allah berfirman pada surat As-Saff ayat 4 yang artinya, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berjuang dalam barisan yang teratur seperti bangunan kokoh. Allah mencintai barisan yang rapi, bukan barisan yang saling menjatuhkan. Para pejuang Ailing yang dirahmati Allah, puasa melatih kita menahan ego, dan seringkali yang merusak tim bukannya kurang kompetensi, tetapi ego masing-masing dari tim tersebut gitu. Dimana Ramadan ini mengajarkan yang pertama yaitu menahan amarah, kemudian mengontrol lisan, kemudian mengedepankan sabar gitu ya. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa tidak meninggalkan perkataan dusta dan perbuatan buruk, maka Allah tidak butuh yang meninggalkan makan dan minumnya. Artinya puasa bukan hanya fisik tetapi juga akhlak. Dalam tim, akhlak adalah fondasi, komunikasi yang baik adalah ibadah, mendukung rekan kerja adalah sedekah. Apalagi Rasulullah SAW juga pernah bersabda, sesungguhnya setiap amal tergantung pada niatnya. Jika kita bekerja dengan niat ibadah seperti membantu rekan itu bernilai pahala, menyelesaikan tugas bernilai pahala, menjaga kekompakan juga bernilai pahala. Dan di bulan Ramadan pahala itu akan dilipat gandakan. Para pejuang Ailing yang dirahmati Allah, mari kita bertanya pada diri sendiri. Yang pertama, apakah selama ini kita sudah menjadi penguat atau justru beban bagi tim kita? Kemudian, apakah kita sudah menjadi solusi atau justru sumber masalah? Dan yang ketiga, apakah kita sudah mendukung atau selama ini kita hanya menuntut? Maka Ramadan ini adalah waktu terbaik untuk memperbaiki niat dan memperbaiki hubungan. Para pejuang Ailing yang dirahmati Allah, kolaborasi bukan hanya strategi kerja, kolaborasi adalah nilai Islam, kolaborasi adalah perintah Allah, dan kolaborasi adalah teladan Rasulullah. Mari kita jadikan Ramadan ini sebagai momentum menguatkan ukhuwah, mengurangi ego, meningkatkan empati, menyatukan hati dalam tujuan yang sama. Semoga Allah menjadikan kita tim yang solid dalam profesionalitas, lembut dalam akhlak, kuat dalam persaudaraan, dan penuh keberkahan dalam setiap langkahnya. Sekian yang bisa saya sampaikan pada segmen Tadarus kali ini. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.